Sebelumnya, perkenalkan, saya Junana Deka Parameswari dengan NRP 13011090009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai India's Nimrana Industrial Park for Japanese Firms. India adalah negara kedua setelah Cina dalam hal populasi. Pertumbuhan ekonomi India sejak pertengahan tahun 2000-an telah meningkat menjadi sekitar 8% dan sekarang dianggap memiliki prospek yang menjanjikan pada pasar masa depan. Namun, jika dibandingkan dengan Cina, India tertinggal dalam pertumbuhannya di industri manufaktur. Salah satu alasan untuk kesenjangan ini adalah kurangnya infrastruktur di India. Nimrana Industrial Park untuk perusahaan Jepang ini dibuat dengan kerjasama dari pemerintah Jepang dan pemerintah negara bagian Rajasthan, terletak di barat daya Delhi. Proyek ini bahkan menjadi salah satu yang sangat dinanti dalam pemerintahan India. Latar belakang Nimrana Industrial Park. Nimrana Industrial Park terletak di negara bagian Rajasthan dan kira-kira 105 km barat daya Bandara Internasional Indira Gandhi Delhi atau 90 menit menyetir. Taman menghadap National Highway 8 menghubungkan Delhi dan Mumbai. Dengan pendirian tahap 3, yaitu sekitar 1.166 hektar, akan menjadi yang pertama di India yang akan dikembangkan khusus untuk perusahaan Jepang. Pada bulan Juli 2006, pemerintah Jepang meminta pemerintah negara bagian Rajasthan untuk hak pembelian prioritas untuk perusahaan Jepang selama 2 tahun periode. Yang kedua, pengurangan pajak negara perbatasan dari 4% hingga 0,25%. Pada bulan yang sama, Jethro dan Ricoh mengadakan Memorandum of Understanding untuk bersama-sama mendukung campaign to facilitate Japanese investment. Selama 6 bulan pertama, tidak banyak perusahaan yang yakin untuk mendirikan operasi di Rajasthan, tetapi dengan fokus pemerintah India pada pengembangan infrastruktur untuk memikat perusahaan asing, kampanye tersebut menjadi Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Jepang-India atau disingkat DMIC. Delhi Mumbai Industrial Corridor Project adalah proyek bersama Jepang-India untuk kawasan industri utama yang menghubungkan bagian industri dan pelabuhan melalui jalur kereta barang dan jalan antara Delhi dan Mumbai, bertujuan mempromosikan investasi asing dan ekspor. Membangun kira-kira 1.500 km jalur kereta api barang, mencoba untuk memperkuat industri di India dengan menjadikan perkereta apian sebagai jalur lalu lintas utamanya dengan membangun kawasan industri, fasilitas distribusi interior, dan pelabuhan baru di sepanjang koridor kereta api. Percepatan urbanisasi di antara penduduk India diperkirakan 40% dari total penduduk India akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2030. Karena itu, Master DMIC rencanakan panggilan untuk penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan kawasan industri dan perkotaan, pengembangan wilayah sekitarnya sebagai kawasan pemukiman. Infrastruktur industri India. Infrastruktur yang diperlukan untuk mendirikan lokasi manufaktur di India, yang pertama adalah jalan raya, yang merupakan salah satu metode transportasi darat, termasuk National Highway 8 yang menghubungkan Delhi dan Mumbai adalah 2 jalur drive di mana truk, sepeda motor, becak, mobil, sepeda, ternak, dan pejalan kaki pulang pergi. Namun, karena tingkat air tanah yang rendah dan kontaminasi air, kekurangan air adalah hal umum di India. Kemudian, pemerintah India meminta semua negara bagian untuk memberlakukan undang-undang pemanenan air hujan. Peraturan yang mengamatkan pengembalian air ke daerah terdekat jika penggunaan air tanah di wilayah tersebut melebihi air hujan di wilayah tersebut. Perusahaan yang beroperasi di Nimrana Industrial Park.
Pada Maret 2012, 14 perusahaan telah mendirikan operasi di Neemrana Industrial Park. Latar belakang dan status ekspansi di Neemrana, yang pertama, Neemrana Industrial Park jauh lebih murah. Diketahui bahwa biaya properti di Haryana adalah 1.800 Indian Rupee per meter persegi, sedangkan di Neemrana adalah 970 Indian Rupee per meter persegi. Yang kedua, hak milik yang didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, memperoleh sejumlah besar properti di tempat memulai konstruksi dalam waktu dekat. Yang keempat, tenaga kerja di Neemrana tidak mahal dan kualitas kerja yang memuaskan. Faktor resiko di kawasan industri India dan ekspansi ke pasar India. Yang pertama, terdapat masalah yang berkaitan dengan listrik, air, dan saluran pembuangan ketika melakukan studi kelayakan untuk memasuki pasar India. Karena tidak ada fasilitas air limbah, perusahaan memproses air limbahnya sendiri, menggunakannya di kebun. Dengan demikian, terasa bahwa pabrik dengan jumlah air limbah yang besar akan mengalami masalah. Yang ketiga, terdapat kebijakan perpajakan yang rumit. Konsep pabrik pintar di Neemrana Industrial Park. Konsep pabrik pintar ini diterima dan disertifikasi sebagai proyek outsourcing untuk penelitian tentang promosi ekspor infrastruktur dari Ministry of Economy, Trade and Industry di Jepang, dengan Sumitomo Corporation bertindak sebagai pengelola perusahaan. Studi kelayakan dilakukan pada 3 proyek. Yang pertama, proyek pembangkitan tenaga listrik. Yang kedua, proyek pengolahan air. Yang ketiga, proyek logistik. Proyek pembangkit listrik ini dipimpin oleh Kansai Electric yang mengantisipasi peningkatan permintaan tenaga listrik disebabkan oleh perusahaan baru yang memulai produksi di dalam taman. Perusahaan tersebut merencanakan operasi pasokan listrik dan panas berdasarkan sistem pembangkitan bersama menggunakan turbin gas. Proyek pengolahan air yang dipimpin oleh Hitachi mempertimbangkan untuk menyediakan sistem pengolahan air limbah di lokasi. Proyek logistik yang dipimpin oleh Nihon Express yang mempertimbangkan proposal untuk membuat logistik baik di dalam maupun di luar pabrik. Kesimpulan, pembangunan Neemrana Industrial Park memberikan keuntungan pada kedua belah pihak negara, yaitu Jepang dan juga India, di mana Jepang mendapatkan ladang investasi dan tenaga kerja dari India, dan India mendapatkan pembangunan infrastruktur dari Jepang yang akan meningkatkan perekonomian negaranya. Berikut tadi adalah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.